Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Priki Ahmad, bisa dipanggil Priki, dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan sebuah ilmu atau informasi kepada teman-teman nih. Tapi sebelum itu aku ingin memberikan sebuah fun fact kepada teman-teman. Teman-teman tahu tidak bahwa bahagia itu nggak cuma kedengaran menyenangkan, tapi ternyata bisa memberikan dampak positif bagi diri kita. Jadi orang-orang yang memiliki rasa bahagia yang tinggi itu cenderung memiliki kekebalan tubuh atau imunitas yang tinggi sehingga tidak mudah terserang penyakit. Sesuai dengan penelitian yang sudah dikemukakan atau diterbitkan oleh Psychosomatic Medicine, bahwa orang yang memiliki emosi positif atau bahagia itu cenderung tidak mudah terkena yang namanya penyakit flu biasa. Jadi ternyata bahagia itu memiliki dampak yang baik banget nih bagi tubuh kita. Nah, dari fun fact yang sudah aku bicarakan tadi, tentu teman-teman sudah tahu dong kemana arah pembicaraan ke depannya nih yang akan aku berikan kepada teman-teman. Ya, benar. Tidak akan jauh dari yang namanya kata bahagia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh aku ingin memberikan sebuah ilmu kepada teman-teman, yaitu 5 cara untuk hidup lebih bahagia versi aku. Nah, sebelum kita langsung masuk nih ke 5 cara itu, sebelumnya aku ingin memberitahu kepada teman-teman apa sih itu bahagia. Nah, aku mengutip pengertian bahagia dari 2 orang ahli. Yang pertama yaitu adalah Walter Pitkin. Nah, menurut beliau bahagia itu adalah bukan cuma mengenai bisa hidup umur panjang dan kesehatan fisik yang baik, tapi juga bagaimana seseorang bisa mendapatkan kehidupan yang bermakna bagi dirinya. Nah, sementara menurut Seligman, kalau bahagia itu adalah semua hal emosi positif yang dimiliki individu dan aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu. Nah, dari kedua ahli tersebut mungkin bisa aku dapat simpulkan kebahagiaan menurut aku sendiri yaitu di mana sesaat individu tersebut bisa mendapatkan yang namanya rasa puas, rasa nyaman, aman dalam hidupnya, dan bisa merasakan hidup yang bermakna dan bersyukur atas semua hal yang ada dalam hidupnya. Apabila orang tersebut sudah sampai di titik itu, menurut aku orang tersebut sudah mencapai yang namanya kebahagiaan. Nah, kenapa tuh yang namanya kebahagiaan itu sangat penting? Sesuai dengan fun fact yang sudah aku kemukakan sebelumnya tadi, bahwa kebahagiaan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita yang menghindarkan kita dari penyakit seperti darah tinggi, menjaga kestabilan mental kita, menjaga kita dari penyakit jantung dikarenakan emosi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Dan juga membuat kita lebih memiliki pola hidup yang teratur dan akhirnya mencapai yang namanya kualitas hidup yang lebih baik. Dan kemudian apa sih dampak buruk apabila kita tidak bahagia secara terus-menerus? Yang pertama tentunya akan membuat pola hidup kita jadi kacau, membuat kesehatan kita jadi menurun, karena segala hal itu berawal dari pikiran. Jadi apabila pikiran itu sudah tidak sehat, maka penyakit-penyakit yang lainnya akan mudah masuk ke dalam tubuh kita, karena apabila kita tidak bahagia, adalah kebalikan dari fun fact aku tadi, bahwa kekebalan tubuh kita akan semakin menurun sehingga kita mudah yang namanya terserang penyakit. Kemudian membuat kualitas hidup kita menjadi lebih menurun, membuat kita lebih mudah stres, dan akhirnya tentunya membuat resiko umur pendek semakin tinggi. Nah, dari segala macam dampak baik dan dampak buruk bahagia itu, ternyata untuk bisa bahagia itu sangat penting ya teman-teman. Nah, akan aku bagikan nih 5 cara mudah atau sederhana supaya untuk bisa lebih merasa bahagia atau untuk hidup yang lebih bahagia versi aku. Nah, yang pertama yaitu selalu bersyukur dan hargai segala pencapaian diri kita sekecil apapun itu. Dengan kita bersyukur dengan hal yang kecil seperti hari ini kita sudah bangun dari tempat tidur, kita bisa membuka mata, kita bisa duduk dari tempat tidur, berdiri, mandi, makan, sarapan hingga kenyang. Itu merupakan hal kecil, namun belum tentu semua orang di dunia ini bisa merasakannya, dan kita bisa merasakannya. Itu merupakan salah satu bentuk yang luar biasa yang harus patut kita syukuri. Dan apabila kita bersyukur, akan ada muncul rasa bahagia dalam diri ini, bahwa kita sudah memiliki nikmat yang banyak diberikan oleh Tuhan. Dan contoh yang lainnya, kalian sudah memiliki nilai yang baik nih. Kalian mendapatkan nilai yang baik pada sekolah hari ini. Walaupun kalian mendapatkan nilai 8, belum bisa mencapai nilai maksimal yaitu 10, tapi itu sudah mendapatkan yang namanya nilai yang baik gitu. Sudah bagus lah, bisa dikatakan nilai 8 itu sudah dikatakan bagus. Jadi apresiasilah nilai kalian tersebut, apresiasilah kerja keras kalian untuk mendapatkan nilai yang mungkin orang lain susah untuk dapatkannya. Jangan fokus akan nilai maksimal tersebut, tapi lihatlah nilai kalian sekarang itu sudah bagus,
dan banyak orang yang ingin untuk itu, maka bersyukurlah dan hargailah pencapaian kalian itu. Jangan sampai kita merasa kufur nikmat atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Tapi bukan berarti juga kita nggak mau meningkatkan diri kita untuk mencapai nilai 10 tersebut. Gitu. Tetap untuk berusaha, tapi bukan berarti untuk kita tidak bersyukur dan tidak menghargai atas pencapaian kita sekarang. Jadi bisa dikatakan kita melihat ke atas untuk memotivasi kita. Tidak ada salahnya kita ingin hidup yang lebih baik lagi. Nggak ada salahnya kita ingin mendapatkan yang lebih baik lagi seperti orang-orang yang lebih baik daripada kita. Tapi bukan berarti kita lupa untuk bersyukur. Jadi melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat ke atas untuk memotivasi kita lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu menurut aku adalah memiliki istirahat yang cukup. Memiliki kualitas istirahat yang cukup itu sangat penting karena kita manusia, kita bukan robot, kita butuh yang namanya istirahat dan tidur. Walaupun zaman sekarang memang yang namanya hustle culture itu sudah di mana-mana, hustle culture itu sudah menjadi kayak sebuah malah kewajiban gitu untuk zaman sekarang orang-orang memperlihatkan hustle culture-nya, maka bangga dengan hustle culture tersebut. Padahal dengan hustle culture tersebut itu akan menurunkan yang namanya kualitas istirahat mereka, yang tentunya itu akan berakibat buruk bagi fisik dan mental kita. Jadi kita membutuhkan istirahat yang cukup untuk kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan tersebut. Kenapa? Dengan istirahat yang cukup itu akan memulihkan energi kita, mengembalikan mood kita yang merasa lelah dan letih tersebut untuk bisa kembali terrecharge, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kedepannya dengan lebih baik. Walaupun memang sulit, setidaknya kita mengusahakan untuk yang namanya tidur setidaknya, walaupun nggak bisa 8 jam sehari, sekurang-kurangnya bisa untuk tidur 6 jam sehari, dengan memperbaiki time management kita, membuat skala prioritas kita, sehingga namanya hustle culture bisa kita hindari, yang namanya mengejar deadline tengah malam itu bisa kita hindari dengan time management yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu mencari lingkungan pertemanan yang baik dan suportif bagi diri kita. Karena dengan lingkungan yang baik dan yang suportif dalam lingkup pertemanan itu benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi diri kita. Apabila kita merasa kesusahan, apabila kita merasa yang namanya butuh orang untuk bercerita, mereka siap untuk mendengarkan cerita kita, mereka siap untuk menghibur kita, mereka siap memberikan kita solusi yang akhirnya membawa kita ke dalam kebahagiaan. Dengan kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, cerita-cerita dengan mereka, cerita mengenai hal-hal lucu dan lainnya yang bisa meningkatkan mood kita kembali, padahal sebelumnya kita sudah yang namanya mengalami kegagalan, kesedihan dan lain sebagainya. Namun dengan teman-teman yang saling suportif dan memiliki energi yang baik dan positif, membuat kita kembali bahagia setelah apa yang sudah kita alami sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu luangkanlah waktu dengan keluarga walaupun hanya sedikit gitu. Karena aku tahu waktu sekarang ini, dewasa ini, zaman sekarang ini, bahwa apalagi kita yang sudah SMA, kuliah, dan bekerja, pasti sudah yang namanya jarang untuk bisa saling berkumpul lah dengan keluarga seperti ayah, ibu, saudara. Karena kan sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing dan lainnya, sehingga ya pagi pergi beraktivitas, malam akhirnya cuma makan pun itu sendiri-sendiri, dan akhirnya tidur kembali tanpa ada interaksi yang benar-benar berharga lah terjadi dalam hari tersebut. Jadi usahakanlah kalau tidak bisa dalam setiap hari, setidaknya 3 hari sekali atau seminggu sekali untuk yang namanya makan bersama, saling bercerita dengan keluarga, saling menceritakan keluh kesah, menceritakan kejadian apa hari ini. Dengan itu kita merasa lebih plong, dan itu kita merasa memiliki ada orang yang terdekat, ada orang yang benar-benar kita anggap sebagai keluarga tersebut ada selalu untuk kita, sehingga itu juga bisa meningkatkan yang namanya rasa kebahagiaan dalam diri kita apabila keharmonisan dalam keluarga itu tetap terjalin. Karena salah satu yang mendukung kebahagiaan itu adalah keharmonisan dalam keluarga kita itu sendiri. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tetap berserah diri kepada Tuhan, dan selalu ingat akan Tuhan. Dalam tanda kutip bagi kalian yang percaya akan Tuhan. Karena menurut aku Tuhanlah tempat kita benar-benar untuk berkeluh kesah, benar-benar mengeluarkan segalanya, karena gak semua
sama manusia bisa kita keluarkan semuanya, bisa kita limpahkan ke manusia, karena tentunya banyak privasi juga. Tapi dengan Tuhan kita bisa plongkan semuanya, kita serahkan semuanya dengan kita berdoa, kita curhat kepada Tuhan, kita menceritakan semua halnya kepada Tuhan. Itu akan membuat kita akan lebih plong, karena aku sendiri seperti itu. Apabila aku sudah merasa gagal, aku merasa sedih, dan aku merasa cuma dengan Tuhan lah aku bisa menceritakan ini, aku akan menceritakannya pada Tuhan, aku memohon pertolongannya pada Tuhan. Dan setelah itu aku benar-benar merasa bahwa aku sudah lebih baik, rasanya benar-benar plong. Mood yang tadinya benar-benar sudah gagal, sudah benar-benar sedih banget, bisa kembali lagi bahagia, bisa kembali lagi mood dengan baik setelah aku curhat dengan Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa-doa yang aku panjatkan kepada Tuhan. Nah, itulah 5 cara menurut aku yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita dalam hidup. Bukan berarti cuma 5 cara itu ya, masih banyak cara-cara lain untuk kita bisa merasa bahagia lagi dalam hidup, seperti dengan berolahraga atau bermain game, itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita, atau juga dengan makan makanan yang kita sukai, dan juga bisa dengan mengatur pola hidup kita agar bisa lebih sehat, yang tentunya akan membuat hidup kita juga akan lebih bahagia. Nah, itulah pembahasan aku yang bisa aku berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi bisa aku highlight lagi nih pada teman-teman bahwa bahagia itu sangat penting, bahagia itu benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi diri kita. Dan ada 5 cara versi aku untuk bisa tetap bahagia, untuk bisa merasakan yang namanya hidup bahagia walaupun cuma sederhana, yaitu seperti tetap bersyukur, menjaga pola istirahat, tetap menjaga pola hubungan pertemanan yang baik dan suportif, meluangkan waktu dengan keluarga walaupun hanya sedikit, dan yang kelima dan yang terakhir yaitu tapi tidak kalah penting, yaitu tetap menjaga hubungan kepada Tuhan dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Nah, itulah teman-teman, ayo kita sama-sama maju, kita sama-sama bahagia bersama-sama. Memang untuk mencapai yang namanya kebahagiaan yang benar-benar bahagia itu memang susah, tapi bukan berarti kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Aku tahu tidak selamanya kita bahagia, ada namanya sedih, ada yang namanya marah, ada yang namanya kecewa, dan itu adalah hal normal, itu adalah emosi normal dan natural oleh semua manusia. Jadi nggak ada salahnya kalian merasa sedih, rasa marah, dan semuanya itu hal normal, dan malah itu juga penting. Tapi bukan berarti kita berlarut-larut dalam hal itu yang akhirnya membuat itu berdampak positif pada fisik dan rohani kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, aku ingin berikan pantun nih sebagai kenangan terakhir untuk teman-teman, yaitu pergi piknik ke telaga sambil makan ikan. Pergi piknik ke telaga sambil membakar ikan di batu bara. Kalau ingin hidup lebih bermakna, jangan lupa untuk bahagia. Sekian dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.